ada di Madinah Munawwarah. Kampus yang hampir 80% diberikan kepada non-Saudi, khusus buat non-Saudi. 20%-nya itu orang Saudi, 80%-nya buat orang non-Saudi, dan itu beasiswa full. Beasiswa full tanpa biaya sedikit pun. Dari kedatangan ada mahasiswa dari Indonesia sampai kepulangan itu dibiayain oleh pemerintah Arab Saudi. Tiketnya yang sudah serba digital, ya, tiketnya sudah langsung masuk email, nomor visanya dan lain sebagainya, sehingga memudahkan mereka datang ke tempat ini. Ini merupakan daripada kampus hadiah dari Malik Saud bin Abdul Aziz untuk kaum muslimin seluruh dunia yang berkeinginan melanjutkan studinya S1, S2, S3-nya di Universitas Islam Madinah dengan banyaknya saingan-saingan dari seluruh negara. Bahkan Indonesia itu hampir setiap tahunnya itu yang daftar 10 ribuan lebih. Tapi yang diterima hanya 100, 150. Bayangkan dari puluhan ribu, 10 ribu, tapi hanya yang diterima berapa? 100. Dan itu yang paling banyak di antara negara yang lain. Negara yang lain terkadang jumlah mahasiswanya sekitar 50, ada yang 20, ada yang 3, ya. Dan alhamdulillah Allah memberikan, pemerintah Arab Saudi memberikan amanah yang luar biasa terhadap mahasiswa Indonesia yang dengan sopannya, kemudian kegigihannya dalam belajar, diberikan kesempatan lebih. Dan ini merupakan juga hasil daripada hubungan kuat antara negara Indonesia dan negara Saudi. Yang mungkin Ibu rahmati Allah pernah mendengar istilah-istilah Wahabi, ya, Wahabi yang keras, yang mengkafirkan, membid'ahkan, yang menumpahkan darah. Pernah ngeliat nggak seperti itu, Pak? Pernah nggak di sini? Alhamdulillah. Maksudnya lihat nggak di sini? Nggak ada kan? Negeri yang aman, negeri yang mahfuz. Sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Alif Rubahri bahwa kota Madinah ini mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana kaum muslimin beribadah dengan tenang. Tidak pernah kita mendengarkan orang-orang teriak dengan solawatannya, dengan ormas-ormas yang nggak ada kan? Justru ketika kita berkumpul diusir demi kemaslahatan yang lain. Itulah apa yang disebut dengan Wahabi. Apakah kita ketika datang disebut orang kafir dan yang sebagainya, membid'ahkan dan yang sebagainya? Tidak. Semuanya butuh ilmu. Maka mauqif kita, posisi kita adalah tawakuf. Posisi kita harus berilmu sebelum kita menuduh kepada orang lain. Sayang Ibu rahmati Allah, kalau kita menuduh sesuatu yang tidak ada terjadi di dalamnya. Muflis. Muflis itu adalah orang yang pailit. Nggak ada suaranya, Ustaz? Ada, Ustaz? Ada tapi dikit. Muflis itu adalah orang yang pailit di antara umat Nabi kita Muhammad SAW yang hari kiamat membawa pahala puasanya, sholatnya, zakatnya, tapi sering menuduh, ya, menuduh orang yang tidak ada dasarnya dan tidak ada di dalamnya. Dan ini banyak orang-orang yang tidak menyukai negeri Saudi, negeri tauhid, itu dengan menuduh yang tidak. Padahal mereka pernah ibadah haji, pernah ibadah umroh, dijaga oleh pemerintah Arab Saudi. Dan mereka menuduh Imam Abdurrahman bin Sudais adalah dedengkotnya Wahabi, ya, yang mengkafirkan dan yang lain sebagainya, kemudian membunuh dan yang lain sebagainya, menghalalkan darah. Tidak ada sama sekali. Ini adalah tuduhan yang nyata, buhtanun azim, kedustaan yang besar. Maka kita harus hindari seperti itu. Berilmu sebelum kita melakukan suatu perbuatan tuduhan yang tidak, yang mengakibatkan apa? Puasa kita sayang, pahalanya itu hilang. Puasa, sholat kita, zakat kita itu semuanya hilang, rontok semuanya. Haba'an manthura, seperti apa? Debu yang begitu saja, ya. Jangan sampai seperti itu nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berhari-hari kita tinggal di sini, semuanya dijaga oleh Allah, dijaga oleh pemerintah Arab Saudi. Dengan tertibnya kita mudah melaksanakan ibadah, melaksanakan masuk ke raudhah. Bayangkan kalau mereka itu, negeri ini, Masya Allah, mungkin ada satu ormas besar Indonesia itu, ya, yang ada perayaan-perayaan tiap bulannya, tiap tahunnya, rame nggak kira-kira? Rame, ya. Ada maulidnya dan lain sebagainya. Alhamdulillah, di sini tidak ada, tidak membedakan mana Muhammadiyah, Nahdiyah, atau Persis, PKI, itu semuanya sama. Kita itu semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Tidak ada orang yang merasa paling benar dan yang merasa paling disalahkan. Tidak ada. Semuanya kita memiliki prinsip masing-masing dalam memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kita harus mempunyai prinsip. Dan kampus kita ini, Ibu rahmatullah, kalau di depan Masjid Qiblatain, kampus kita ini ke belakang, belok kanan itu sekitar 1 km. Tapi kita nggak bisa melewat sana. Itu kawasan padat sekali, karena sekarang orang-orang baru pulang dari kantor dan baru pulang dari kampus-kampus. Jadi
memang kawasannya lebih kecil, bis-bis itu nggak masuk. Jadi saya cuman memberikan gambaran aja kepada Ibu rahmati Allah bahwa ada kampus Universitas Islam Madinah itu kurang lebih sebelah kanan sekitar 700 meteran sebelum masuk ke Masjid Qiblatain yang di depan kita. Kelihatan nggak Bu Pak? Ada dua kubah, dua menara. Nanti kita akan lewat, nanti sebelah kanan itu adalah Masjid Qiblatain. Masjid yang terletak pada perkampungan Bani Salimah. Ya, ada Gunung Merah itu, ya di bawah itu adalah kampus kami. Kampus saya pernah menimba di situ, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, pernah studi S1. Makanya saya merasa bersama Ustadz Anis LCM, oh saya bukan Ustadz, saya hanya mahasiswa. Mungkin ibu bapak pernah menjadi mahasiswa sama seperti saya yang sempat menimba ilmu di kota Rasulullah SAW yang merupakan kenikmatan yang luar biasa yang mungkin tidak semuanya bisa merasakan. Karena semuanya ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah memberikan kesempatan saya bisa melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah, belajar di tanah suci di kota Madinah Al-Munawwarah yang mungkin kalau di biaya menggunakan biaya saya nggak ada biaya Bu Pak. Orang tua kami orang biasa yang memang sampai sekarang pun belum pernah melaksanakan ibadah umrah ataupun haji. Tapi Allah Subhanahu wa taala memilihkan di antara keluarga kami saya bisa kembali dan bisa studi di universitas ini. Baik Ibu rahmatullah. Baik, khalas ada kiblat namsy ya Syekh. Masjid Qiblatain adalah masjid terjadinya tahwilul kiblah, perpindahan arah kiblat ya. Pernah mendengar ya bahwa setelah 17 bulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah di kota Madinah sempat meminta kepada Allah, tapi Allah belum kabulkan langsung. Ya, enggak dikabulkan langsung. Artinya ketika Rasulullah hijrah di sini masih menghadap Baitul Maqdis. Maka ketika datang di perkampungan ini menjenguk salah satu Ummu Bishr yaitu yang dimana suaminya meninggal. Kemudian sholat zuhur di sini 2 rakaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat ketiga turun firman Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengarahkan kiblatnya menuju ke Masjidil Haram. Makanya dinamakan dengan Masjid Qiblatain, masjid yang memiliki tempat perpindahan 2 arah kiblat. 2 rakaat pertama menghadap Baitul Maqdis dan 2 rakaat menghadap Masjidil Haram yang sekarang menjadi kiblatnya kaum muslimin, di mana dulu Baitul Maqdis menjadi kiblatnya selain orang muslimin juga, dan ini menjadi perbedaan dan Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya qad nara taqalluba fis samai qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan disinilah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di perkampungan Qiblatain, tempat kawasan mahasiswa yang tinggal di sini yang membawa istri anak-anaknya tinggalnya di belakang Qiblatain. Kami biasanya membawa istri dan anak-anak tinggal di sini dan dekat dengan kampus kami. Kalau kami mau ke Masjid Nabawi pun dekat, sekitar mungkin 10 menit menggunakan mobil itu sudah sampai Masjid Nabawi. Jadi Qiblatain ini tengah-tengah. Sebelah kiri kita ini adalah sekitar 1 km itu menuju ke Masjid Khandaq. Dulu saya tinggal di sebelah kiri Bu ya Pak. Ada bangunan warna biru di belakang itu saya tinggal di situ bersama istri saya. Dan alhamdulillah Allah memberikan karunia anak dan juga lahir di kota Madinah Al-Munawwarah, 2 anak, 1 perempuan dan 1 laki-laki. Semuanya lahir di kota Madinah Al-Munawwarah tatkala kami sedang menimba ilmu agama di kota Rasulullah SAW. Ya persis di bangunan biru ini belakangnya itu tempat saya tinggal Bu Pak. Dulu sempat menjadi mahasiswa waktu muda. Sekarang udah kelihatan tua soalnya. Lebih tua daripada Pak Jaja sebenarnya. Pak Jaja masih kelihatan muda nih, Masya Allah nih. Allah barik. Ya, ini adalah kawasan di antara Qiblatain dan Khandaq sebelah kiri kita. Nanti ada lampu merah itu Khandaq. Jadi setelah Khandaq itu adalah Masjid Nabawi. Jadi dekat. Kami biasanya mahasiswa Indonesia ataupun mahasiswa yang lain membawa istri tidak disediakan asrama. Ya. Yang disediakan asrama itu adalah orang yang belum menikah, dan itu gratis dari kampus, makannya gratis, di subsidi kitabnya, uang jajannya dan yang sebagainya. Makanya kebanyakan kita itu dapat uang beasiswa di sini dikirim buat orang tua kita di Indonesia, dan alhamdulillah mereka bangga dengan hasil yang kita dapatkan di sini meskipun sedikit, tapi merasakan keberkahan daripada ketika kita belajar di kota Madinah. Masjid Khandaq yang mengisahkan tentang bagaimana terjadinya peperangan Khandaq, pengepungan kota Madinah oleh orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka semuanya terusir orang-orang Yahudi dari kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi kota Madinah ini sempat dikepung hampir sebulan oleh kaum musyrikin dengan jumlah 10.000 pasukan. Kalau tadi peperangan Uhud 3.000 pasukan, kalau ini 10.000-an pasukan. Dan kaum muslimin dengan jumlah sedikit 3.000 pasukan, hampir 3 kali lipatnya.
lebih sedikit daripada jumlah kaum musyrikin. Yaitu di depan kita nih ada gunung namanya Jabal Salah. Di sini menjadi tempat berkemahnya Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain, menggali parit berbulan-bulan. Karena Rasulullah SAW sempat mengumpulkan kebiasaan Rasulullah SAW, yaitu bermusyawarah sebelum melakukan segala sesuatu. Bermusyawarah, mengambil ide-ide yang cemerlang daripada sahabatnya, sehingga Salman Al-Farisi yang baru masuk Islam, setelah menemukan hidayahnya, perjalanan Salman Al-Farisi itu luar biasa Bu Pak, dalam mencari hidayah. Coba baca sejarahnya, luar biasa tentang pencarian hidayah Salman Al-Farisi. Dari negerinya Al-Faris, yaitu di Persia, sampai bisa ketemu Rasulullah SAW di kota Madinah, itu luar biasa. Hidayah dengan harga yang luar biasa mahal, namanya hidayah itu harus dijemput. Lihat di YouTube atau di beberapa buku tentang hidayah Salman Al-Farisi. Setelah Salman Al-Farisi masuk Islam, maka Rasulullah SAW mendengar idenya yang cemerlang. Ya Rasulullah, kalau kami di Paris, di Persia itu dikepung, maka kami menggali parit. Nahnu fil Faris lamma husirna khandaqna. Kami kalau di Persia itu dikepung oleh musuh, maka kami menggali parit. Rasulullah menerima ide itu dan menggali parit hampir berbulan-bulan dan menutupi daripada pintu masuk kota Madinah. Nah, Khalas. Ya, sebelah kanan kita Bu Pak ya. Ini adalah kawasan Khandaq ya. Di bawahnya ada kayak masjid-masjid kecil itu. Ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Salman Al-Farisi, tempat kemah-kemahnya dan para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kalau dikisahkan tentang peperangan Khandaq membutuhkan waktu 2-3 jam. Karena banyaknya mukjizat Nabi kita Muhammad SAW juga terjadi pada peperangan Khandaq ini ya. Terjadinya bagaimana kambingnya Jabir bin Abdullah yang kecil itu bisa dimakan oleh puluhan ribu sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Takfirut ta'am, memperbanyak makanan. Kambing yang kecil yang mungkin bisa dimakan 3 orang, tapi bisa dimakan 1000 sahabat Rasulullah SAW dan penduduk kota Madinah. Kemudian juga bagaimana dahsyatnya mukjizat Nabi kita Muhammad tentang penaklukan Persia, kemudian Syam, kemudian Yaman dan yang lain sebagainya, itu terjadi pada peperangan Khandaq ini. Dibaca kembali karena kalau dijelaskan sekarang tidak cukup waktunya. Kita hanya melihat dan melewati kawasan saja daripada tempat Bani Haram yang terjadi, di mana di sini terjadinya peperangan Khandaq yang dekat dengan Masjid Nabawi. Di belakangnya sudah Masjid Nabawi. Makanya kami kalau tinggal di situ dekat sekali Masjid Nabawi, belok kanan udah menuju Masjid Nabawi sekitar 10 menitan. Baik Ibu rahmati Allah, alhamdulillah sudah selesai perjalanan kita. City tour kita hanya ini saja kalau di Madinah. Tidak terlalu banyak. Kalau banyak bisa menghabiskan waktu sampai sore. Ya. Dan ini city tour ini adalah selingan di antara waktu setelah fajar sampai zuhur. Artinya tetap kita mengambil kesempatan sholat zuhur berjamaah di Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu berbeda dengan Masjidil Haram. Kalau kita sholatnya di kamar itu tidak bisa mendapatkan keutamaan 1000 kali sholat. Jangankan di kamar, di luar pagar saja itu tidak mendapatkan keutamaan 1000 kali sholat. Berbeda di Masjidil Haram, kota Mekah, di hotelnya ataupun di sekitarannya itu masih termasuk 100.000 kali sholat. Tapi kalau di Masjid Nabawi nggak bisa, tetap dihitungnya 1 ya. Orang yang sholatnya di belakang daripada pagar itu udah keluar Masjid Nabawi. Artinya dia mendapatkan sholat berjamaah tapi tidak mendapatkan keutamaan 1000 kali sholat. Makanya diusahakan tetap sholatnya di dalam Masjid Nabawi. Kemudian Ibu rahmatullah, insyaallah sekalian teknis untuk besok kepulangan ya. Mantum atau insyaallah Ibu Bapak rahmatullah, besok kita akan meninggalkan kota